Para pekerja yang berjumlah 4 orang ini awalnya akan menjadi salah satu provider internet dari yang awalnya 1 meter menjadi setinggi 9 meter. Namun, PLN menurut dokter yang menangani korban di rumah sakit Bakti bisa ada Purwakarta untuk mengampuni juga terjadi pada seperti tempat dinyatakan pada bayi tewas akibat tertimpa lingkungan. Oleh saksi yang merupakan rekan kerja korban tewas ketika akibat mengalami kepala di bagian kepalanya usai tertimpa pengangkut bahan baku pembuatan kue. Menurut Kapolsek Cimedian Kompolri, masih melakukan penyelidikan terkait laporan kecelakaan kerja ini. Polsek menerima laporan bahwasanya ada warga di sekitar Jalan Ijen Kota Mojokerto dikagetkan seorang perempuan yang tewas di depan rumahnya dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Salah satu tetangga korban dikatakan sekitar jam 7 pagi terdengar suara benturan keras. Warga yang keluar rumah. Di lokasi kejadian ditemukan pelaku di rumah yang berbeda. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام
رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salma. Kita mulai sebentar lagi, Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya baru sebenarnya belum selesai di acara yang satu lagi, tapi saya minta izin segera keluar karena acara ini. Sibuk ya Pak? Sibuk. Di bawah. Assalamualaikum. Semoga Waalaikumsalam. akan dilalui. Baik, Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa kulli minna man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu. Pertama-tama tentunya kita tiada pernah berhenti untuk menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam acara Halaqah Al-Quran, sebuah kegiatan yang tentunya pertama kali kita niatkan sebagai ibadah kita masing-masing, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan ridhanya, Allah memberikan keberkahan. Tentunya yang kedua adalah mudah-mudahan ini bisa menjadi saksi bahwa kita punya komitmen untuk terus-menerus memperbaiki kualitas keislaman kita dengan berusaha terus-menerus memahami apa yang seharusnya kita pahami. Dan yang terpenting dalam agama Islam ini tentu yang harus kita pahami adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka Alhamdulillah ini mudah-mudahan menjadi saksi bahwa memang kita termasuk hamba-hamba Allah yang punya komitmen untuk senantiasa berproses kepada keislaman yang lebih baik. Dan sekali lagi ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu artinya bahwa di dalam kita berislam ini itu proses yang terjadi sampai kita menghembuskan nafas terakhir, baru kita bisa mengatakan alhamdulillah ternyata kita
telah cukup baik di dalam kita berislam. Jadi jangan kita pernah merasa puas, apalagi merasa lebih di dalam beragama dan di dalam berislam itu. Maka ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa berproses menuju kepada yang lebih baik lagi. Dalam segala hal di dalam keislaman kita. Pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, kita masih akan membaca surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 42. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebenarnya membaca ayat-ayat ini, tapi belum menyelesaikan makna-maknanya, penafsirannya. Sehingga pada kesempatan ini mungkin kita akan mengulangi sedikit apa yang sudah pernah kita sampaikan, tapi sekaligus juga akan kita tambah lagi dengan ayat 41 dan 42. Pada pertemuan yang lalu saya lebih banyak berbicara tentang siapa Bani Israel itu, dan insya Allah pada malam ini kita akan menyambung penafsiran kita tentang Bani Israel dan apa-apa saja ingatan atau peringatan Allah pada ayat tersebut. Tapi sebagaimana biasanya, saya akan membacakan dulu ayat-ayat ini 2-3 kali, 2 kali cukuplah insya Allah. Lalu kemudian saya akan meminta 2-3 orang untuk volunteer membaca agar kita bisa terbiasa saling mengoreksi. Kalau saya ada salah, mohon dikoreksi. Demikian juga kalau ada di antara Bapak dan Ibu membaca, ada yang perlu kita tingkatkan, kita saling mengingatkan. Maka saya akan baca dulu 3 ayat ini. Mohon dilihat baik-baik. Kalau ada mushaf akan lebih baik lagi, tapi kalau tidak, yang di komputer pun atau di HP pun bisa, walaupun tidak ada barisnya. Baik, saya baca insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Shadaqallahul Azim. Saya mempersilahkan yang ingin volunteer baca 2-3 orang lah. Silakan di-unmute dirinya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya Bani Israil. Uzkuru nikmat. Ini udah keluar kan? Assalamualaikum. Dari awal aja kemari, Ri. Yuk, aduh. Terus. Makasih. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah. Siapa lagi? Silakan. Yang lain di-unmute saja dirinya. Ya, siapa lagi yang lain? Ya, biar kita saling mengingatkan mana yang sudah baik, mana yang perlu dibenarkan. Siapa yang mau? Saya boleh, Ustaz? Ya. Saya Ustaz ya? Ya, boleh, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillah. Ya Bani tadkuruni an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima lima ma'akum wa la wala tastaru bi qalila zamanan qalilan wa iya wala tili wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Baik. Terima kasih. Coba saya baca sekali lagi, perhatikan ya. Perhatikan sekali lagi untuk kelancaran membaca ini adalah pembiasaan ya. Jadi kalau bisa dalam satu hari kita baca Al-Qur'an lah. Ya, tidak perlu terlalu banyak, tidak perlu tergesa-gesa, tapi kita belajar membaca yang benar. Ya, tentu sambil menghayati, sambil berusaha difahami maknanya. Coba saya baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, adhkuru ni'amati allati an'amtu alaikum
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Saya kira begitu. Ya. Jadi masalah suara itu pemberian. Tapi yang perlu kita pelajari adalah pertama tentu makhraj, cara mengucapkan huruf-huruf, kemudian tajwid, bagaimana kita menyambung antara satu huruf dan huruf yang lain, lalu kemudian juga kelancarannya pembacaan. Nah, kelancaran pembacaan ini sekali lagi ala bisa karena biasa saja, bagaimana kita membiasakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja. Saya pada malam hari ini sengaja saya kira tidak perlu saya mengulangi lagi apa yang pernah kita pelajari pada sesi yang lalu, baik itu tajwid maupun makna kata-kata yang sudah pernah kita pelajari. Tapi saya ingin langsung saja kepada penafsiran ya daripada surah Al-Baqarah ayat 140 ayat 40 sampai 42 ini. Nah, pada ayat 40 ini kita memasuki tema baru daripada Al-Qur'an. Kita mengenal bahwa surah Al-Baqarah ini kan ada beberapa tema. Misalnya tema pertama kita dulu pelajari tentang pembagian manusia kepada 3 bagian. Sudah kita pelajari. Ada manusia muttaqin, orang bertakwa, ada yang kafir, dan kemudian ada yang munafik. Itu sudah kita pelajari. Lalu kemudian pada tema yang kedua, bagian dari kedua surah Al-Baqarah, kita mempelajari kewajiban vertikal kita, ubudiyah kita. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu dimulai pada ayat tersebut. Kita mempelajari tentang tanggung jawab vertikal manusia kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tema yang ketiga atau yang ketiga itu berkenaan dengan tanggung jawab horizontal manusia. Dan itu dimulai dengan ayat yang mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kata khilafah atau khalifah itu artinya tanggung jawab horizontal kemanusiaan kita, dan itu sudah dijelaskan pada bagian ketiga daripada surah Al-Baqarah. Nah, kita sekarang ini memasuki bagian keempat daripada surah Al-Baqarah yang berbicara tentang dinamika dan tantangan-tantangan di dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Baik tugas vertikal kita kepada Allah maupun tugas horizontal kita kepada sesama manusia. Dan ini banyak kemudian digambarkan dalam cerita Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel ini sangat banyak sesungguhnya yang menggambarkan bagaimana karakter manusia yang terkadang justru menjadi masalah di dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Apakah itu tanggung jawab vertikalnya, ibadahnya kepada Allah, maupun tanggung jawab horizontalnya atau interaksi kepada manusia. Ya, di situ ada pengingkaran kepada Allah, di situ ada main-main kepada agama Allah, di sana ada ketidakseriusan dalam beragama, tapi juga di sana ada penipuan-penipuan, ketidakjujuran dan lain sebagainya. Maka karakter yang digambarkan oleh Allah melalui Bani Israel ini menggambarkan banyak sekali dinamika yang terjadi dalam kehidupan manusia di dalam upaya untuk mengabdi kepada Allah dan juga melakukan kebaikan-kebaikan horizontal kepada sesama manusia. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita mulai dengan mempelajari tentang siapa Bani Israel itu. Siapa Bani Israel itu. Dan ini penting untuk kita ketahui karena di Indonesia tentu yang paling kita kenal ada kata-kata Yahudi. Ya, dan setiap kita mendengarkan kata Yahudi ini pasti
banyak di antara kita kemudian di belakang kepalanya yang timbul itu adalah bahwa segala setan yang ada di atas dunia ini itu disebabkan oleh Yahudi. Ada semacam generalisasi yang terjadi. Ya. Dan mohon maaf kalau saya berani mengatakan dalam pengalaman saya berdialog dengan masyarakat Yahudi, mereka juga cenderung memahami seperti itu, bahwa seolah-olah semua umat Islam itu berbahaya karena umat Islam telah dihadirkan untuk membasmi masyarakat Yahudi. Nah, ini saya kira sesuatu yang mungkin perlu kita lihat secara jeli lagi tentang siapa Yahudi, siapa Bani Israel, dan sebagainya. Nah, kita sudah menjelaskan pada pertemuan kita yang lalu bahwa kisah yang terpanjang dan yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Dengan kata lain kisahnya Yahudi atau kisahnya Bani Israel. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa kisah umat Musa atau kisah Bani Israel ini dan Yahudi ini yang paling banyak diulang-ulang dalam Al-Quran? Dan tidak dalam satu surah saja. Terkadang sudah disebutkan di surah Al-Baqarah, tapi kemudian di surah Taha juga disebutkan, kemudian sampai surah An-Nazi'at masih disebutkan juga di juz Ammah. Demikian seterusnya, berulang-ulang dalam Al-Quran itu. Pertanyaannya kenapa sampai demikian? Ada beberapa kemungkinan jawaban terhadap pertanyaan itu. Yang pertama adalah kedekatan antara Musa dan Muhammad SAW. Kenapa dekat? Pertama adalah karena kalau kita melihat kepada kehidupan pribadi, itu mirip sekali antara Musa dan Muhammad SAW. Kalau Bapak dan Ibu belajar tentang sejarah Musa alaihissalam, maka yang paling berperan dalam kehidupannya adalah ibu dan kakaknya yang merupakan perempuan. Ya. Jadi ibunya dan kakaknya. Ibunya lah yang kemudian ketakutan. Ya, kemudian setelah melahirkan, maka dia berupaya untuk mencari cara agar anaknya ini selamat, karena seluruh anak Bani Israel ketika itu yang bayi disembelih oleh Fir'aun. Maka ibunya lah yang kemudian ketakutan. Nah, Muhammad SAW juga terlahir dari seorang ibu tanpa bapak. Karena ayah Rasulullah SAW meninggal dunia ketika Rasulullah masih berumur 6 bulan dalam kandungan. Maka dengan demikian sesungguhnya, kalau dalam istilah orang-orang Amerika, yang berperan dalam kehidupan Rasulullah di awal-awal itu adalah single mother, adalah ibunya Muhammad SAW. Ya. Ada kedekatan. Kedekatan yang kedua adalah karena memang syariah yang terakhir sebelum Islam datang adalah syariah Musa alaihissalam. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum agama, ya, sesungguhnya tidak ada hukum agama yang baru setelah Nabi Musa sampai hadirnya kemudian Muhammad SAW. Maka syariah sebelum Nabi Muhammad diutus ke dunia ini adalah syariahnya Musa alaihissalam. Maka Taurah itu, ya, Taurah di dalam bahasa Arab, salah satu maknanya artinya laws atau hukum. Ya. Dan memang ajaran agama Yahudi itu sangat-sangat menitik beratkan kepada hukum. Ya. Nah, sementara Isa alaihissalam itu tidak datang dengan hukum yang baru. Tapi Isa itu datang diutus kepada Bani Israel untuk melanjutkan ajaran dan syariah Nabi Musa alaihissalam. Maka kita melihat relasi antara Musa dan Muhammad SAW dalam hal ajaran agama bahwa dua-duanya membawa syariah yang baru. Musa membawa syariah dan Muhammad SAW juga datang dengan syariahnya. Di sini kedekatannya antara kedua umat ini. Nah, tentu yang ketiga dan mudah-mudahan tidak demikian, ini hanya perkiraan kita saja dan perkiraan saya pribadi saja, bahwa diulang-ulangnya kisah umat Nabi Musa dalam Al-Quran, Yahudi dan Bani Israel itu karena memang di kalangan umat ini sedikit banyaknya akan ada yang seperti berkarakter Bani Israel itu. Mohon maaf kalau sedikit agak vulgar dan agak kasar. Ya. Bahwa di kalangan umat ini juga akan ada yang berkarakter seperti Bani Israel. Salah satu karakter Bani Israel itu tidak pernah serius dengan agama. Ketika mau dilarikan keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa alaihissalam, jelas mereka menghadapi laut merah. Di belakang mereka ada Fir'aun. Apa kata mereka dalam kitab suci itu? Mereka mengatakan, Musa, lebih baik kita kembali ke rumah-rumah kita sambil menikmati dunia ini sesaat. Biarkanlah mereka membantai kita dalam keadaan menikmati dunia daripada kita kelaparan di sini dekat laut dan dibantai oleh Fir'aun. Itulah ketidakimanan mereka kepada Musa alaihissalam. Sampai-sampai Musa mengatakan, Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak sekali-sekali.
Tidak sekali-kali kita akan kembali ke rumah kita. Tidak sekali-kali mereka akan mencelakakan kita. Kenapa? Kata Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan memberikan jalan keluarnya. Memberikan hidayah, petunjuk apa yang harus dilakukan. Maka Allah kemudian memerintahkan kepada Musa untuk memukul laut tersebut. Maka terbelahlah laut itu menjadi 12 jalanan berdasarkan kepada 12 suku Bani Israel ketika itu. Maka diulang-ulangnya story atau sejarah ya umat Nabi Musa dalam Al-Quran itu menandakan bahwa ini peringatan kepada umat ini, karena Al-Quran ini untuk umat ini, untuk seluruh manusia, tapi umat ini yang pertama, ya umatnya Muhammad SAW. Jadi kalau ada teguran dalam Al-Quran, jangan merasa bahwa teguran itu untuk orang itu. Misalnya Allah menegur Bani Israel, seharusnya umat Islam kalau membaca Al-Quran, merasa bahwa yang ditegur itu kita sesungguhnya. Kita sesungguhnya. Misalnya Al-Quran mengatakan begini, nanti pada ayat yang nomor 3 nanti, wala talbisul haqqa bil batil. Kamu jangan campur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Nah, dalam pikiran kita terkadang, oh itu mah teguran kepada Bani Israel. Padahal kan seharusnya kita sadar bahwa Al-Quran ini untuk kita, maka yang diingatkan oleh Allah jangan sampai kita mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan gitu. Jadi kembali kepada tadi ini, salah satu alasan kenapa justru sejarah Bani Israel, sejarah Yahudi, sejarah umat Nabi Musa yang paling banyak diulang dalam Al-Quran adalah untuk diingatkan umat ini jangan sampai mengikut kepada karakter mereka yang sudah disebutkan banyak dalam Al-Quran itu. Itu kira-kira beberapa alasan ya kenapa memang sejarah Bani Israel banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Kita juga sudah mempelajari tentang Bani Israel ya. Siapa itu? Kita mengatakan bahwa kata Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Bani itu artinya anak-anak atau keturunan. Ya. Jadi kata Ibnun artinya anak. Ya. Bani artinya anak-anak, jamak. Ya. Ya Ibni, wahai anakku. Ibnu Muhammad atau Ibnu Ali, anaknya Ali. Jadi kata Bani itu dari kata Ibnun, artinya anak. Ya. Walaupun kata anak ini lebih cenderung kepada pemaknaan laki-laki, jadi anak laki-laki. Karena dari 12 keturunan itu, semuanya 12 suku Bani Israel itu, semuanya diambil dari nama anak laki-laki Yakub. Ya. Nah, kenapa perempuan tidak disebutkan? Ya tentu silahkan saja protes, tapi kita juga sadar bahwa memang culture, budaya ketika itu, perempuan tidak banyak dilibatkan. Ya. Itulah memang permasalahan di dalam kita memahami kitab suci, sehingga kita tidak memahami kitab suci berdasarkan kepada masa yang berlaku ketika itu. Maka di sini kata Bani Israel itu artinya anak-anak Bani Israel. Lalu siapa Israel? Israel adalah Yakub alaihissalatu wassalam. Apa itu Isra? Isra itu artinya hamba. Sama dengan abdun dalam bahasa Arab. Il itu dalam bahasa yang lain Eli, Eli, Tuhan. Jadi El itu artinya Tuhan. Maka Israel artinya hamba Tuhan. Siapa itu? Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, kita ketahui bahwa dari Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian ada 2 anak yang menjadi nabi. Satu adalah Ismail alaihissalatu wassalam, dan yang kedua adalah Ishak alaihissalatu wassalam. Dari anak kedua inilah kemudian terlahir beberapa anak. Satu di antaranya adalah Yakub alaihissalatu wassalam. Dan dari Yakub ini kemudian terlahir 12 anak laki-laki yang terkenal, ya, yang kita kenal juga diantaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, yang karena saudara-saudaranya ketika itu jealous atau iri hati, akhirnya Nabi Yusuf berusaha untuk dibunuh dan dibuang ke dalam sungai, dalam sumur, dan kemudian diambil oleh kafilah pedagang dibawa ke Mesir, dan akhirnya dibeli oleh Raja Mesir dan dijadikan sebagai anak angkat. Demikian seterusnya cerita itu. Maka kembali kepada kata Bani Israel, ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel, itu artinya wahai anak-anak Yakub. Maka kalau boleh kita mengatakan bahwa Yahudi pertama kalau dalam bahasa orang lain, tapi bahasa kita ini artinya Muslim sebenarnya. Karena dalam agama kita inna dina indallahil Islam. Tapi anggaplah kita meminjam istilah mereka dalam hal ras dan keturunan. Yahudi pertama itu di kategorinya ada pada Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, dari Yakub inilah kemudian salah satu anaknya dijual ke Mesir tadi, yaitu Yusuf, dan pada akhirnya Yusuf alaihissalatu wassalam
diberikan kemudahan oleh Allah dan akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Dan Yusuflah kemudian membawa semua keluarganya ke Mesir, termasuk kedua orang tuanya dan bahkan juga saudara-saudaranya. Mereka inilah cikal bakal untuk menjadi Israel di Mesir ketika itu. Nah, awalnya mereka diterima secara baik. Mereka diberikan tempat untuk menggembala ya, oleh bangsa Mesir. Anggaplah raja Mesir ketika itu yang sudah boleh dikategorikan Firaun. Walaupun Firaun itu kan bukan tidak semuanya jahat. Ada kata Firaun yang paling jahat itu Ramses II pada zaman Nabi Musa. Tapi ada beberapa raja sebelumnya yang ternyata tidak jahat juga. Termasuk yang hidup pada zaman Yusuf alaihissalam, di awal kehidupan Yusuf alaihissalam sebagai anak Yakub di Mesir. Nah, mereka diberikan tempat khusus di Mesir untuk menggembala. Ya. Dan akhirnya gembalaan mereka berkembang secara baik, berkembang biak. Dan pada akhirnya Bani Israel ini menjadi orang-orang yang sukses. Menjadi orang-orang yang boleh dikata kaya, menjadi orang-orang yang elit lah kira-kira begitu di Mesir. Sementara pribuminya sendiri yang bernama bangsa Kipti, ya Al-Qibti, ada salah seorang istri Rasul namanya Maria Al-Qibti, itu dari asli orang Mesir. Ya. Seorang budak dihadiahkan dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan bangsa Kipti sendiri mungkin karena sudah taken for granted, artinya ya sudahlah kita yang punya bumi, akhirnya kita malas-malas. Akhirnya apa yang terjadi? Lambat laun Bani Israel di Mesir ini berkembang, akhirnya menjadi kuat, dan terjadi kemudian social jealousy. Ada kecemburuan sosial yang terjadi. Maka pada keturunan generasi kelima, mencapailah puncak kebencian itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Raja Ramses II yang memiliki gelar Firaun ketika itu pada sebelum Nabi Musa lahir, bermimpi bahwa ada api dari Yerusalem yang kemudian tiba-tiba masuk ke rumah-rumah orang Kipti, orang-orang Mesir asli, tapi menyelamatkan rumahnya orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya Firaun ini meminta penafsir mimpi dan mereka mengatakan bahwa akan ada seseorang dari kalangan Bani Israel yang akan mengganggu engkau dalam kerajaanmu. Lalu apa yang Fir'aun lakukan? Itu disebutkan dalam Al-Quran, yudzabbihuna abna'akum. Fir'aun menyembelih semua anak-anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Itu yang terjadi ketika itu. Nah, dalam situasi seperti itulah, kemudian lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Dalam situasi di mana setiap bayi laki-laki dari Bani Israel digorok oleh Fir'aun. Dalam situasi yang mencekam inilah tiba-tiba lahir Nabi Musa alaihissalam. Maka ibunya pun ketakutan. Nah, kita pun tahu ceritanya dalam Al-Quran apa yang beliau lakukan. Ya, beliau hanyutkan di dalam sebuah namanya tabut, ya, sebuah kira-kira box yang aman dari tenggelam lah kira-kira begitu. Lalu Musa alaihissalam ini terapung, terbawa arus air. Nah, tiba-tiba Allah sudah mengatur. Di ujung sana ada Fir'aun sedang bermain bersama istrinya, bermain air gitu. Di pinggir sungai Nil itu. Nah, tiba-tiba mereka melihat ada bayi dalam tabut, dalam box gitu. Maka diambillah bayi ini oleh Fir'aun. Nah, nampaknya Fir'aun ini juga adalah orang yang sudah mulai tua, maka dia perlu anak sebagai momongan kira-kira begitu. Dan akhirnya dia mengusulkan kepada istrinya untuk diambil anak ini, bayangkan, dan diasuh di istana. Pada saat anak-anak Bani Israel digorok semuanya, Allah dengan kuasanya justru menjadikan Musa tinggal di istana. Tidak disakitin, ya, tidak diganggu, justru dibesarkan di istana. Walaupun ketika sudah hidup di istana itu, Musa alaihissalam sudah memperlihatkan resistensi. Ya. Kerap kali memperlihatkan karakter yang keras kepada Fir'aun. Ya, misalnya suatu ketika Fir'aun laknatullah alaih mencoba Musa alaihissalam. Disimpan di hadapannya, di depan Musa ini, dua pilihan. Satu emas dan satu bara api. Dan ternyata Musa mengambil bara api itu dan memakannya waktu masih kecil. Nah, itu salah sebabnya lidah Nabi Musa itu tidak terlalu fasih dalam berbahasa. Karena pernah mengunyah api waktu masih kecil. Nah, itu sebenarnya penggambaran bahwa Musa sejak kecil sudah punya sikap resistensi kepada Fir'aun ketika itu. Nah, itu yang terjadi kira-kira ya. Maka Bani Israel itu seperti itulah kisahnya kira-kira sampai pada zaman Nabi Musa. Nah, puncak
puncaknya kemudian Nabi Musa alaihissalam ya mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kaumnya lari dari Mesir. Dan itulah cerita yang kita sampaikan tadi. Di suatu malam Musa alaihissalam kemudian membawa kaumnya, tapi sekarang mereka berhadapan dengan Laut Merah, sementara di belakang mereka ada bala tentara Firaun. Mundur kena, maju kena. Mundur mati, maju juga bisa mati. Maka pada kesempatan itulah Bani Israel betul-betul teruji imannya. Dan ternyata banyak di antara mereka gagal. Sebagian besar mengatakan, wahai Musa, alangkah baiknya kalau kita kembali saja menikmati hidup ini sementara, sebelum dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Tapi Musa alaihissalam sebagai nabi yang kuat imannya, berkata kepada mereka, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali. Pertama, tidak sekali-kali kita akan pulang. Yang kedua, tidak sekali-kali Fir'aun akan membinasakan kita. Yang ketiga, tidak sekali-kali bahwa kita akan binasa dengan laut yang ada di hadapan kita ini. Itu kira-kira. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Maka ini sebuah keyakinan ya. Maka apa yang dilakukan oleh Musa atas perintah Allah, dipukullah laut itu dengan tongkatnya. Kalau dalam bahasa Taurat, dalam bahasa orang-orang Yahudi sendiri, diletakkan tangannya atau telapak tangannya di laut. Tapi menurut Al-Quran, fadrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Maka Musa kemudian memukul laut itu, lalu apa yang terjadi? Terpecahlah lautan tersebut menjadi 12 jalan. 12 jalan. Nah, mereka pun kemudian membagi diri berdasarkan kelompok mereka, karena masing-masing punya kepala kabilah, kepala suku. Begitu mereka berada di tengah laut, di tengah perjalanan, dan ini laut masih terbelah, Fir'aun dan tentaranya kemudian masuk ikut berjalan di tengah laut itu. Maka mereka berjalan sampai mereka kemudian di daratan seberang, sudah masuk ke tanah-tanah yang masih di luar Palestina. Sementara Fir'aun masih berada dan tentaranya masih ada di tengah laut, Allah kemudian memerintahkan kepada laut itu untuk menyatu kembali, maka tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Dan salah satu tanda kebesaran Allah, bahwa jasad Fir'aun itu kemudian sampai saat ini pun masih menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjaganya dalam mumi yang bisa kita lihat di Mesir. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, itulah saya kira singkat ya tentang siapa Bani Israel tersebut. Lalu kemudian ini sudah kita jelaskan ya. Sejarah singkat Bani Israel ya. Tadi sudah kita berbicara tentang bahwa mereka keluar dari Mesir dibawa lari oleh Musa, lalu kemudian mereka menyeberang ke tanah yang sudah boleh dikategorikan sebagai bahagian dari tanah Palestina saat ini. Tapi kemudian ketika mereka sampai di seberang, mereka tidak langsung masuk ke Yerusalem. Musa alaihissalam mendapat resistensi yang luar biasa dari kaumnya sendiri. Kita ingat sejarah bagaimana Musa alaihissalam ya kemudian diminta membuat patung oleh kaumnya. Kenapa? Begitu mereka selamat ke daratan seberang, mereka melihat ada orang yang sedang menyembah patung. Dan mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Gitu. Coba lihat attitude-nya, karakternya orang-orang Yahudi ketika itu, atau pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nah, singkat cerita, ya terjadilah beberapa peristiwa. Ya, salah satu di antaranya adalah karena permintaan tadi itu, akhirnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersesat di padang pasir sampai 40 malam. Yatihuna fil ardi arba'in Laila. Mereka tersesat di padang pasir 40 malam. Mereka tidak tahu mau ke mana gitu. Tiba-tiba nggak tahu mau ke ujung kanan, mau ke kiri, nggak tahu. Seolah-olah tidak ada jalan keselamatan bagi mereka. Nah, pada akhirnya singkat cerita saja karena ini kita akan mempelajari pada ayat-ayat yang akan datang. Mereka kemudian ingin dibawa oleh Musa alaihissalam masuk ke Yerusalem. Tapi apa kata mereka? Mereka tahu bahwa di Yerusalem ketika itu, yaitulah Palestina saat ini, ada orang-orang pribumi. Siapa pribumi di Yerusalem atau di Palestina? Ya itulah mereka Filistin dalam bahasa Bible sendiri, dalam bahasa Taurat. Kata Palestina itu disebut Filistin. Ya.
Nah, karena ada orang-orang pribumi di Yerusalem, maka mereka berkata, Bani Israel ini berkata kepada Musa, silahkan kamu berangkat bersama saudaramu, waqatila, dan perangilah kamu berdua musuh-musuh itu. Kalau kamu menang, baru kami bisa ikut masuk ke dalam Yerusalem. Coba lihat karakternya lagi kepada Musa alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata Musa alaihissalam itu ditakdirkan untuk meninggal dunia sebelum masuk Yerusalem. Maka kuburan Musa itu kalau kita misalnya jalan-jalan ke Palestina, itu di luar dari kota Yerusalem. Nah, itulah kira-kira singkatnya. Akhirnya mereka juga sampai ke Yerusalem, ya tidak sampai terjadi peperangan dengan orang-orang Palestina, ya. Tapi mereka diterimalah menjadi bagian dari Yerusalem. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kemudian datanglah Nabi Isa alaihissalam. Kita kenal bahwa Nabi Isa itu kan dari bagian Yahudi kan, dari Bani Israel. Ya. Ibu bapaknya itu, kalau boleh kita memakai istilah Yahudi, maka ibu bapak dari Nabi Musa alaihissalam. Mohon maaf, keluarga dari ibu dari Isa alaihissalam, keluarganya Maryam itu adalah Bani Israel. Ya. Maka apa yang terjadi? Singkat cerita, datanglah Nabi Isa, kemudian Nabi Isa alaihissalam menyampaikan agama Allah ya, kepada Bani Israel, dan sampailah agama ini ternyata sampai keluar dari Bani Israel juga sampai ke Roma, singkatnya begitu. Roma menjadi pusat Kristen ketika itu, dan lalu kemudian Roma ini menjadi kuat dan akhirnya mereka masuk ke Yerusalem dan mengusir Yahudi dari Yerusalem. Jadi yang mengusir Yahudi dari Yerusalem itu bukan Islam, tapi justru orang Roma Kristen. Ya. Nah, dari sanalah kemudian mereka keluar dari Yerusalem bertebaran kemana-mana. Ya. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Maroko, ada yang ke Tunis, dan ada yang ke Medina. Ya. Ada yang ke Medina. Nah, ternyata belakangan setelah kita pelajari lebih dalam lagi, didapatkan bahwa mereka yang ke Medina ini, kebanyakan adalah mereka yang ahli, atau mereka yang terdidik, mereka yang memahami kitab Taurat. Dan salah satu alasan kenapa mereka sampai ke Madinah, padahal Madinah sesungguhnya tidak begitu kaya, tidak begitu hijau untuk ditempatin, walaupun ada waha atau oasis tempat air misalnya di Madinah dibandingkan Mekah. Kenapa mereka di Madinah? Karena mereka memahami dari kitab suci mereka bahwa nabi terakhir ya, itu akan lahir di sebuah tempat yang penuh dengan gunung-gunung bebatuan. Kalau dalam bahasa Bible itu disebut paran. Dan itulah kira-kira Mekah. Mekah itu gunung-gunung yang penuh dengan bebatuan. Tapi nabi yang terakhir ini, walaupun lahir di tempat yang penuh dengan gunung bebatuan itu, akan settle, akan tinggal dan sampai meninggal dunia di tempat yang banyak waha atau oasis. Dan ternyata mereka paham bahwa itulah Madinah. Nah, itulah sebabnya jauh sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang Yahudi dan ada 3 suku besar ketika itu sudah berada di Madinah. Ya. Nah, lalu kemudian terjadi dinamika lah. Rasulullah tiba di Madinah, kemudian karena mereka orang-orang yang dihormati sebelumnya oleh orang Arab, tiba-tiba datanglah seorang nabi bernama Muhammad, ya, yang kemudian tiba-tiba dihormati, diangkat menjadi pemimpin. Ya. Padahal keinginan mereka, nabi itu seharusnya datang dari golongan mereka, kok ini datang dari golongan orang Arab, dari keturunan Ismail. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Al-Quran mengatakan, hasadan min indi anfusihim. Terjadi dengki, terjadi hasad. Mereka menolak Nabi Muhammad SAW, maka persingkat cerita, mereka kemudian menghadapi masalah-masalah. Singkat cerita, ada yang melarikan diri, ada yang memang dihukum ketika itu karena mengkhianati Madinah, negara bersama. Ya. Mereka itu dihukum, mohon maaf Ibu sekalian. Kita harus menjelaskan kepada teman-teman kita yang salah faham. Ya. Bahwa ada masyarakat Yahudi yang dihukum ketika itu, punished, itu bukan karena alasan agama. Tapi karena ketika dilakukan perjanjian Piagam Madinah itu, orang-orang Yahudi itu ikut menyusun Piagam Madinah itu. Mereka memberikan pendapat. Dan Piagam Madinah itu sudah mengatur bahwa Madinah ini adalah negara kita bersama, harus dipertahankan bersama. Dan akhirnya apa yang terjadi? Justru ada di antara mereka kolaborasi dengan musuh-musuh dari luar.
termasuk dalam perang Khandak yang kita kenal itu kan. Nah, gara-gara mengkhianati negara inilah, maka Rasulullah sebagai kepala negara, ya apapun istilahnya, presiden atau negara, apapun, kemudian harus menegakkan hukum negara. Jadi bukan dihukum oleh Nabi karena masalah agama. Ini harus kita jelaskan kepada teman-teman kita. Karena ada teman-teman kita ini menuduh Islam, bahwa Islam itu tidak akan pernah toleran kepada agama lain, karena buktinya Yahudi dihukum di Madinah. Mereka dihukum bukan karena agama. Mereka dihukum karena mengkhianati negara. Ini persis ketika ada orang-orang Amerika, ya, misalnya siapa ya, saya lupa namanya, yang orang Yaman itu yang dianggap teroris menjadi pemimpin Al-Qaeda di Yaman, lalu kemudian dibom oleh Amerika, ya. Dibunuh oleh Amerika, padahal dia bangsa Amerika sendiri, citizen, American citizen, Anwar al-Awlaki, ya, Anwar al-Awlaki, ya. Dia dibom oleh Amerika, kenapa? Karena mengkhianati Amerika. Ini sama juga dengan orang-orang Yahudi ketika itu di Madinah yang mengkhianati Madinah. Jadi bukan karena aspek agama. Ini penting untuk kita jelaskan kepada teman-teman kita, sehingga tidak selalu menuduh bahwa Islam itu nggak pernah toleran kepada kelompok agama lain. Nah, ini yang terjadi. Jadi kemudian mereka hilang kemana-mana lagi, ya. Sampailah mereka ketika Eropa sudah mulai maju, mereka pun ke Eropa. Nah, salah satu keutamaan ya, mungkin ini bagian dari keutamaan yang Allah berikan kepada bangsa yang bernama Bani Israel atau Yahudi ini, adalah di mana saja itu dalam hal keduniaan, itu kok nampak seperti mudah sekali untuk mereka maju. Maka ketika mereka pindah ke Eropa, ya, ada yang dari dunia Islam di bawah Khilafah Utsmaniyah, kemudian mereka pindah ke Eropa, ternyata di Eropa pun mereka begitu sangat maju dan menjadi kuat. Disitulah kemudian menjadikan sekali lagi orang-orang Eropa yang memang sudah cukup rasis dari kalangan bangsa Arya namanya, orang putih yang white supremacy sekarang ini, itu kemudian mereka bangkit. Nah, mereka kemudian menemukan seorang pemimpin yang ingin menjadi pemimpin yang rasis, dan itulah Hitler. Maka orang-orang Yahudi kemudian dibasmi di Eropa. Kita kenal itu. Ya. Bagaimana seandainya tidak ada dunia Islam yang menampung mereka ketika itu. Entah kenapa mereka lari. Justru yang banyak menyelamatkan Yahudi dari pembasmian Hitler atau Nazi di Eropa ketika itu adalah orang-orang Islam, termasuk kekuasaan Ottoman Empire atau Khilafah Utsmaniyah. Bapak dan Ibu mungkin tahu bahwa dari sekian banyak negara Eropa saat itu ketika terjadi Holocaust di Eropa, pembantaian Yahudi, ada satu negara Eropa yang mayoritas Muslim. Itulah yang disebut dengan negara Albania. Nah, negara Albania ini adalah satu-satunya negara yang memberikan perlindungan kepada masyarakat Yahudi ketika mereka dikejar-kejar oleh Hitler. Mereka melarikan diri dari Austria, mereka melarikan diri dari Jerman bahkan. Mereka melarikan diri dari negara-negara Eropa Barat lainnya termasuk Belanda, lalu mereka masuk ke Albania. Di Albania mereka dilindungi oleh orang Islam. Orang Islam menyembunyikan mereka dan mengganti nama mereka dengan nama-nama Islam. Nah, itu memang Yahudi kan banyak namanya mirip-mirip dengan orang Islam. Ada sebuah movie, mungkin Bapak dan Ibu bisa cari movie itu, filmnya, namanya Besa. B-E-S-A, Besa. Itu bercerita tentang bagaimana masyarakat Muslim Albani menyelamatkan orang-orang Yahudi dari kejaran Nazi ketika itu. Inilah yang kemudian mulai dikenal oleh masyarakat Yahudi dunia sekarang. Sehingga terus terang saja, kenapa masyarakat Yahudi di Amerika ini dengan segala permasalahan yang ada, termasuk permasalahan Palestina Israel, kenapa mereka mau bekerja sama membangun dialog dengan kita orang Islam? Salah satu di antaranya adalah karena mereka sadar bahwa ternyata orang Islam itu adalah orang yang punya hati. Kenapa kita punya hati? Karena ajaran kita rahmatan lil alamin. Orang yang punya hati ketika mereka dikejar, ketika mereka dibunuh oleh Hitler, justru orang Islam yang menyembunyikan mereka. Ini sudah disadari oleh masyarakat Yahudi. Nah, oleh sebab itulah mereka ingin bekerja sama. Walaupun masalah Palestina dan Israel adalah masalah yang ternyata tidak mudah diselesaikan. Itu kemudian di Eropa ya. Lalu kemudian ketika mereka dibasmi di Eropa itu, mereka kemudian melarikan diri ke negara-negara Islam termasuk ke Aljazair, ke Maroko,
dan lain sebagainya. Makanya sampai sekarang ini pun Yahudi itu banyak di Aljazair, banyak di Maroko, banyak di Tunis. Ya, jangan terkejut kalau di sana ternyata ada masyarakat Yahudi. Di Yaman pun masih ada. Walaupun Yahudi di Yaman itu bukan dari Eropa, tapi banyakkan dari Yahudi yang sudah lama dulu, sejak mereka diusir oleh Roma dari Yerusalem. Ya. Nah, lalu kemudian Inggris yang menjajah Timur Tengah ketika itu memberikan sebongkah tanah di Timur Tengah. Itulah yang disebut Israel sekarang. Yang tadinya hanya sebongkah saja, sedikit saja. Diberikan tanah Palestina itu, ya, kepada mereka untuk menjadi tempat penampungan bagi mereka. Nah, singkat cerita ternyata dari sana kemudian terjadi penjajahan kepada bangsa Palestina. Saya mungkin tidak perlu berbicara lagi, tapi satu lagi, Yahudi masa kini ini, kalau kita melihat itu hanya 15 juta saja pada ini. Ya. Jangan pernah berimajinasi bahwa Yahudi yang sangat kuat di dunia sekarang ini seolah-olah bermiliaran, enggak. Justru hanya 15 juta saja. 15 juta. 6 juta di Israel, 5 juta di Amerika, selebihnya yang banyak itu di dunia Islam. Di Iran masih banyak Yahudi. Di Maroko, seperti tadi saya sebutkan, Aljazair, Tunis, dan sebagainya. Yaman, bahkan di tanah-tanah Palestina sendiri masih banyak orang Yahudi. Ya. Jadi sementara di Eropa sendiri itu sangat sedikit sekali Yahudinya. Ya. Hanya saja mereka kemudian banyak yang sangat sukses dan berhasil dalam bidang perekonomian. Ya, itulah masyarakat Yahudi. Jadi hanya 15 juta saja, bayangkan. Ya. Indonesia itu 260-270 juta gitu. Yahudi hanya 15 juta gitu, bayangkan. Orang Islam itu 1,6-1,7 miliar manusia. Yahudi hanya 15 juta. Coba bayangkan. Nah, itulah Yahudi dunia ini. Ya. Nah, lalu kemudian sekte Yahudi sudah saya jelaskan dulu, kita nggak perlu saya ulangi. Ada yang ultra orthodox, ada yang modern orthodox, ada yang konservatif, ya, ada yang reform, ada yang reconstructionist, ada yang disebut dengan naturai karta, ya, ada yang disebut dengan Kabbalah dan lain sebagainya. Ada beberapa sekte masyarakat Yahudi itu. Ya. Yang ultra orthodox ini banyak di Brooklyn. Ini yang punya rambut yang dicacing-cacing itu. Ya, jadi kalau jalan-jalan ke kota New York, lalu kemudian ke Brooklyn, dia pakai topi, pakai jaket yang panjang itu, lalu rambutnya dicacing, itu yang ultra ortodoks. Nah, ultra ortodoks ini sangat eksklusif, ya. Jabat tangan pun dengan non muslim dia nggak mau. Ya udahlah, itu tradisi mereka, kita hormati saja. Tapi ada modern ortodoks, dia ortodoks tapi modern. Nah, ini salah satunya adalah teman saya yang menulis buku bernama Mark Schneier itu. Itu dia ortodoks tapi modern. Artinya apa? Ortodoks itu dia masih mempraktekkan hukum-hukum Yahudi, misalnya tidak makan babi, ya, kemudian makan kosher. Jadi dan sangat ketat sekali. Tidak sembarang piring dipakai. Kalau ada satu piring yang sudah dipakai orang lain, orang Yahudi nggak akan mau pakai itu, ya, karena mereka sangat ketat, ya. Nah, itulah yang ortodoks, ya. Hanya saja mereka masih minum alkohol. Jadi orang Yahudi, walaupun dia praktik hukum Yahudi, hukum Taurat, tapi ternyata minum alkohol mereka minum. Tapi mereka mengatakan begini, alkohol yang kita minum ini sudah diberkati. Sudah diberkati. Ini cerita lucu, tapi saya nggak perlu ulangi lagi. Jadi inilah beberapa sekte Yahudi, ya. Lalu kemudian beberapa persamaan dengan Islam, saya kira nggak perlu saya jelaskan lagi, memang ada persamaan. Sejujurnya begini, sebagai kesimpulan saja. Dari sekian banyak agama-agama di dunia ini dari perspektif agama, ya. Jangan berbicara politiknya, jangan berbicara macam-macam, tapi hanya agama saja. Dari sekian banyak agama-agama di dunia ini, agama yang paling dekat itu adalah agama Yahudi dan Islam. Ya. Ini harus kita jujur. Kenyataannya yang begitu. Dari segi akidah, mereka masih beriman kepada Tuhan yang satu. Ya. Minimal yang ortodoks lah. Yang masih percaya kepada Tuhan. Tapi banyak di antara mereka tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi hari akhirat. Yang namanya reform, ini kira-kira sangat liberal lah, reform. Itu mengatakan ya, tidak ada hari akhirat, tidak ada kebangkitan. Loh, ngapain beribadah? Ngapain pergi nyanyi aja di sinagog? Ya itu hanya sesuatu yang harus kita lakukan untuk menjadi orang baik. Jadi untuk menjadi orang baik di dunia ini. Masalah akhirat nggak ada, mereka nggak percaya. Ya. Nah itu bedanya antara akidah kita dan akidah mereka. Kalau ibadah, mereka juga
beribadah 3 hari dalam sehari semalam. Ya, mungkin dalam bahasa kita di Indonesia sembahyang. Kalau bahasa yang lebih afdol, sholat. Ya. Mereka sembahyang 3 kali sehari semalam menghadap ke Yerusalem, sementara kita sholat 5 kali sehari semalam menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya. Masalah sosial, makanan hampir mirip, greeting kita, salam kita juga mirip. Assalamualaikum, shalom aleichem. Itu dalam bahasa Hebrew. Mirip lah, banyak hal-hal yang mirip sekali ya. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran ada 3 penamaan Yahudi itu. Yang pertama disebut Bani Israel seperti pada ayat tadi, ya Bani Israel. Yang kedua adalah Yahudi. Tapi kata Yahudi ketika disebutkan dalam Al-Quran itu banyakkan dengan konotasi negatif. Ya. Konotasi negatif. Kalau Bani Israel ada yang positif. Ada yang positif. Misalnya Al-Quran mengatakan, wa in ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum. Saya, kata Allah, telah memberikan kelebihan-kelebihan kepada kalian. Ya, walaupun itu fi'lun madhi, pada masa lalu maksudnya. Ya, jadi ada yang positif. Tapi kalau sudah disebut kata Yahudi dalam Al-Quran, itu artinya ada hal-hal yang negatif. Ya. Nah, kata yang ketiga dipakai adalah ahlul kitab. Dan ini umum untuk Yahudi dan Kristen sekaligus. Nah, lalu kita sampai kepada ayat 40 ya. Kita kembali kepada ayatnya tadi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Nah, kata zikir itu kan pertama artinya ingat. Ingat. Artinya jangan lupalah. Jangan dilupakan nikmat Allah itu. Yang kedua, udhkur itu boleh jadi berarti juga sebut. Artinya apa? Jangan didiamkan. Salah satu di antaranya adalah iman itu kenikmatan dari Allah, nikmat dari Allah. Jangan diamkan nikmat itu. Artinya apa? Ajak orang lain untuk beriman. Kira-kira begitu. Nah, ini masyarakat Yahudi itu nggak mau mendakwahkan agama. Kenapa? Karena agama ini adalah diperuntukkan untuk mereka. Mereka itu siapa? The chosen people, orang-orang yang terpilih itu. Sehingga mereka memang tidak akan mengajak orang Cina, tidak akan mengajak orang Korea, tidak akan mengajak orang Jepang, tidak akan mengajak orang Afrika. Itulah kira-kira. Tapi saya tanya teman saya, apa kalau ada orang lain yang mau masuk Yahudi, apa dilarang? Dia katakan tidak. Tapi kami tidak mengajak. Kita mengatakan dalam agama Islam itu ada kata ajakan, ud'u, ajaklah. Dan itu perintah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Nah, maka Allah mengatakan kepada mereka, udhkuru, artinya sebutkan. Sebutkan itu artinya jangan disembunyikan kebenaran itu. Jangan disembunyikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, wahai Bani Israel. Kira-kira begitulah. Ya. Itu arti daripada udhkuru. Ni'matiya allati an'amtu alaikum. Nikmatku, bukan satu kata. Nikmatku yang telah aku nikmatkan berikan kepada kalian. Nah, Allah memakai kata nikmat, artinya singular, artinya kata tunggal. Kenapa bukan nikmat-nikmat? Satu saja susah diingat, satu saja susah disyukurin, apalagi kalau disebutkan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa nikmat Allah kepada mereka? Diselamatkan dari sembelihan Fir'aun dulu, kemudian diselamatkan di Laut Merah. Kemudian banyakkan nabi-nabi diutus dari kalangan mereka, anak-anak dari Ishak, ya, banyakkan nabi-nabi yang datang ke mereka. Kemudian mereka diberikan kesempatan untuk masuk ke Yerusalem. Yerusalem itu tanah yang penuh keberkahan. Allati barakna haulahu dalam bahasa Al-Quran. Jadi begitu banyak kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada mereka, ternyata satu saja mereka tidak berhasil mensyukuri itu. Tidak berhasil ingat-ingat, tidak berhasil menyebut-nyebut ya. Itulah kira-kira sehingga Allah mengatakan udhkuru ni'matiyah, satu nikmat saja. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan udhkuru ni'matiyah allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Ya. Ya. Penuhi janji-janjimu kepadaku. Apa janji Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala? Taat kepada Nabi Musa. Tentu beribadah kepada Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini untuk mengekspos bahwa salah satu tabiat daripada Bani Israel adalah menyalahi janji.
Tapi apakah ini kemudian menjadikan kami yang sedang berdialog dengan masyarakat Yahudi tidak perlu berdialog? Tidak. Ini hanya peringatan agar kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, walaupun Allah selalu mengatakan ya tabiatnya sudah begitu, tapi kamu tetap berusaha. Ini sama ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah menutup hati mereka. Apa dengan kata Allah menutup hati orang kafir lalu kita nggak perlu berdakwah? Kan tidak demikian. Maka ketika Allah menyampaikan bahwa Bani Israel banyak yang memang tabiatnya menyalahi janji, apa kita tidak perlu berdialog dengan mereka? Tidak demikian juga. Tetap kita lanjut saja. Kenapa? Allah tidak menilai hasil, tapi Allah menilai usaha kita. Nah itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian ya. Lalu Allah mengatakan, aku penuhi janjiku pada kalian. Apa itu? Memuliakan, ya, memberikan rasa aman. Tapi karena mereka selalu menyalahi janji, maka satu hal yang harus kita tahu tentang masyarakat Yahudi ini. Selalu merasa terancam di mana saja dan kapan saja. Kita jangan pernah merasa bahwa masyarakat Yahudi yang ada di Afrika, yang ada di Eropa, atau yang ada di Amerika dengan segala kehebatannya, kuat secara ekonomi, kuat lobbynya, bisa mempengaruhi politisi. Jangan kita menyangka bahwa mereka tidak ketakutan. Salah satu ciri daripada masyarakat ini adalah selalu merasakan ketakutan. Di mana saja dan kapan saja. Kenapa? Karena menyalahi janji dari Allah. Makanya Allah mengatakan, Aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Kalau kalian memenuhi janji kalian kepada aku memenuhi janjiku kepada kalian. Allah akan memberikan penjagaan kepada mereka. Tapi karena mereka sendiri tidak menjaga janjinya kepada Allah, maka mereka merasa ketakutan setiap saat. Mereka merasa terusir-usir di mana saja. Nah ini kata diaspora ini kan sekarang sudah menjadi umum ya. Ada diaspora Indonesia, diaspora. Tapi kata diaspora itu sungguhnya, itu asal-usulnya adalah orang Yahudi yang merantau di mana-mana. Disebut diaspora. Mereka yang merasa terusir dari satu kampung ke kampung yang lain, terusir dari satu negara ke negara yang lain. Nah, di mana mereka akan merasa aman? Mereka hanya akan merasa aman ketika mereka sudah memiliki negara Israel itu. Karena Israel adalah pulau yang dijanjikan. Negeri yang dijanjikan. Satu-satunya negara yang akan memberikan keamanan kepada mereka. Dimanapun mereka berada akan merasakan rasa takut itu. Dan kekhawatiran-kekhawatiran. Maka jangan kita menyangka mereka aman-aman di Amerika. Walaupun mereka bisa mempengaruhi presiden, bisa mempengaruhi senator, bisa mempengaruhi kongres. Tapi jangan pernah menyangka bahwa mereka merasa aman. Kenapa? Mereka masih merasa bahwa Amerika itu adalah tempat di mana mereka menumpang sementara. Itu realita Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kemudian Allah mengatakan wa iyaya farhabun. Ya wa iyaya farhabun pada ayat 40 itu, dan kepadaku hendaklah kamu takut. Allah memulai dengan kata wa iyaya sama dengan iyyaka na'budu, bukan na'budu iyyaka. Maka di sini farhabun irhabuni bukan, tapi iyaya farhabun, akulah satu-satunya yang kamu harus takutin. Walaupun kata rahab ini irhabun dari kata rahbah. Rahbah itu adalah sebuah ketakutan yang harusnya datang dari hati yang paling dalam. Makanya pendeta Kristen itu disebut rahban, dalam bahasa Arab rahbanun. Orang yang sangat spiritual, yang sangat dalam ruhiyahnya. Ya. Orang yang punya ruhiyah atau spiritualitas yang kuat. Maka mereka diharapkan takut kepada Allah secara spirituality. Bukan takut seperti takut kepada musuh, bukan. Kalau takut kepada musuh kan lari itu. Tapi ini takut secara spiritualitas, artinya semakin kita takut ya semakin kita dekat kepada Allah. Nah itulah kehebatan bahasa Al-Quran. Wa iyaya farhabun. Lalu pada ayat selanjutnya, ya, ini ayat 41, Allah mengatakan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kepada apa yang aku telah turunkan yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Artinya apa? Ini secara langsung, secara vulgar, secara terbuka, Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu datang membenarkan kebenaran yang ada pada mereka. Yang menjadi masalah adalah mereka mengingkari yang membenarkan kebenaran. Mereka mengingkari Al-Quran itu. Nah, salah satu kebenaran yang ada pada kitab suci mereka itu adalah ciri-ciri nabi terakhir yang akan datang.
Dan mereka yakin betul bahwa Nabi yang terakhir yang akan datang itu adalah ini dia orangnya bernama Muhammad itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka kemudian mengingkari itu. Mengingkari Al-Quran, maka secara langsung juga mengingkari apa yang sudah dibenarkan oleh kitab suci mereka sendiri. Ya. Dan janganlah kamu menjual la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kenapa mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya bukan karena mereka tidak tahu kebenaran. Tapi ada aspek yang dominan di situ. Apa yang dominan? Ternyata aspek dunianya lebih dominan. Maksudnya apa? Ini kalau kita belajar konteks sejarah ya. Yang berkuasa di Madinah ketika itu kan bukan berkuasa secara politik, tapi berkuasa secara ekonomi, orang yang dianggap lebih terdidik, orang yang dianggap pintar-pintar, mereka adalah penasehat, ya, kira-kira begitulah. Adalah masyarakat Yahudi di Madinah. Yang punya pasar, yang punya sumur, itu masyarakat Yahudi di Madinah. Maka ketika Nabi Muhammad datang, mereka tidak ingin Nabi Muhammad ini diakui oleh semua untuk menjadi pemimpin. Apalagi seorang rasul. Kenapa? Tujuannya agar kemuliaan, kehormatan, kekuasaan yang selama ini ada di tangan mereka, mereka tidak mau hilang. Dan yang terpenting dari semua itu adalah ekonomi. Aspek ekonomi. Itulah pasar dan sumur. Ya. Mereka menguasai semua itu di Madinah. Dan itu terbukti bahkan Rasulullah SAW kelak hari, ya, di hari kemudian, ya, di kelak hari, itu minjam duit dari masyarakat Yahudi. Kan kita kenal itu. Ali radhiyallahu anhu, Ali, menantu Rasulullah. Itu menjadi tukang nyiram tanaman. Ya. Pemilik kebun Yahudi. Artinya mereka adalah orang-orang yang kaya ketika di Madinah. Ini mereka nggak mau kehilangan itu. Sehingga mereka tidak mau mengikuti Rasulullah gara-gara itu. Maka Al-Quran mengatakan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayatku ini dengan harga yang kecil. Karena berapapun besarnya dunia ini, dibandingkan dengan kebenaran, dibandingkan dengan agama Islam, dibandingkan dengan apa yang Allah telah persiapkan untuk kita di akhirat nanti, sangat kecil. Thamanan qalila. Sangat-sangat murah sekali. Maka jangan kamu jual ayat Allah ini dengan harga yang sangat murah. Kira-kira begitu. Ya. Lalu Al-Quran mengatakan, wa iya yafattaqun, dan kepadakulah kamu takut. Nah, pada ayat ini Allah memakai kata takun, ittaqun, yang sebelumnya farhabun. Sebenarnya mirip-mirip. Ya. Hanya saja, fattaqun ini sudah lebih kepada masalah yang teknis. Kalau dikatakan kamu bertakwa kepadaku, artinya lakukan ajaran Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya itu lebih kepada masalah psikologis, rasa takut yang ada dalam hati yang paling dalam. Tapi kalau sudah sampai kepada fattaqun, takwa, maka berarti kalau harus salat ya salat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, itu namanya takwa. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 41. Lalu yang terakhir pada ayat 42 Allah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian campur aduk ya antara kebenaran dan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan kamu sembunyikan kebenaran itu. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu. Ya, itulah salah satunya di antaranya tentang Nabi Muhammad SAW itu. Ya. Bagaimana mereka mencampur adukkan berbagai informasi untuk mengabulkan tentang kebenaran bahwa Rasulullah itu seorang nabi. Dan bahkan menyembunyikan kenabian Rasulullah yang mereka tahu, wa antum ta'lamun. Mereka tahu karena dalam kitab suci mereka ada disebutkan itu. Nah, tentu bukan pada kesempatan ini saya menyebutkan beberapa bukti-bukti dari kitab suci mereka, tapi kalau mau boleh kita nanti kapan-kapan kita akan menyebutkan di antaranya. Dan sampai saat ini pun sebenarnya masih ada. Ya. Salah satu di antaranya ada kata parakleit dalam bahasa bahasa Greek ya, Yunani, masih ada dalam Bible itu, dan ternyata itu artinya pemberi berita gembira. Dan kata pemberi berita gembira kan mubasyir. Siapa mubasyir? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab suci mereka ini ada tanda-tanda yang begitu banyak dan sangat jelas tentang nabi yang terakhir bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka pertama dicampur adukkan ya dengan ragam informasi-informasi untuk menjadikan orang bingung, dan pada akhirnya kemudian disembunyikan apa yang mereka sudah tahu bahwa itu adalah
kebenaran. Dan karena mereka menyembunyikan kebenaran itulah, mereka mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan itulah, maka mereka kemudian mendapat gelar dalam Al-Quran Al-Maghdub. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Dan Al-Maghdub di situ ditafsirkan oleh para ulama kita sebagai orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau menerima padahal tahu, tidak mau bahkan menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Maka mereka pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira pandangan Islam ya tentang kelompok manusia ini. Ya. Nah, ini kan yang kita sampaikan ini kan perspektif agama ya. Inilah penyampaian agama Islam yang sesungguhnya tentang kelompok manusia ini. Tapi dalam perspektif sosial tentu kita disuruh untuk senantiasa berusaha untuk membangun relasi dengan siapa saja. Bahkan Rasulullah SAW juga demikian. Bukan berarti karena Rasulullah mendapat informasi yang seperti ini, lalu kemudian serta-merta kemudian mereka dikucilkan. Tidak. Rasulullah ternyata juga tetap merangkul mereka. Bahkan ketika Piagam Madinah seperti yang saya sebutkan tadi dibuat, masyarakat Yahudi pun dilibatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu saja ya beberapa penafsiran dari 3 ayat yang kita pelajari ini. Ini 2 kali kita bahas karena pada pertemuan lalu kita sudah bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang kalau tidak baru, tapi mudah-mudahan adalah ingatan kembali bahwa inilah yang Allah ajarkan kepada kita pada 3 ayat tersebut tentang Bani Israel. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada semuanya kalau sekiranya ada hal-hal yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, silakan saja. Silakan di-unmute. Silakan. Boleh, Pak Ustaz. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edison Saade di Makassar. Siap. Tadi ada Pak Ustaz singgung masalah alkohol. Ya, tadi itu ada semacam tambahan penjelasannya bahwa mereka minum alkohol. Yang saya mau ingin tanyakan ini, jelas bahwa alkohol itu haram itu diminum. Tapi pemanfaatan dalam teknologi makanan itu kayaknya dengan teknologi makanan sekarang ini, modern sekarang ini sulit juga dihilangkan oleh para ahli-ahlinya. Contohnya umpamanya Pak Ustaz ini. Katanya itu alkohol menguap. Gitu ya. Jadi kalau umpamanya alkohol dicampurkan ke makanan sebagai pelembut atau apa, dimasak, menguap. Jadi tidak ada lagi tertinggal. Nah, ini katanya bahwa makanan yang mengandung alkohol ini seperti begini boleh dikonsumsi. Ya. Begitu juga seperti industri-industri kue yang enak-enak itu, dia mencampurkan dengan alkohol supaya lebih lembut. Nah, tapi para ahlinya bilang setelah dipanas, dimasak, alkoholnya itu sudah menguap. Ya, tidak ada lagi yang tinggal. Saya mungkin secara kimiawi ada bisa menjelaskan. Ada ketertinggal itu zat-zat yang lainnya. Tapi katanya udah menguap gitu. Nah, yang saya ini sehingga saya pernah beli makanan ada kandungan alkoholnya tapi sudah dipanaskan. Saya baca, saya tidak jadi makan tapi karena tidak tahu jelas dalilnya apa boleh tidak gini ya. Bagaimana Pak Ustaz ini? Saya pikir Pak Ustaz di negara Amerika sana pasti lebih banyak lagi. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Edison. Jadi begini, pada dasarnya alkohol itu sudah pasti haram ya. Jadi yang diharamkan itu kan alkoholnya. Dari yang musakkir itu artinya yang memabukkan, ya. Itu yang diharamkan. Oh iya. Ya. Nah sekarang memang ada yang mengatakan bahwa ketika alkohol itu bersentuhan dengan panas, maka
yang membakukan alkohol itu kemudian menguap, ya. Tapi apakah ini boleh digaransi, boleh dijamin? Karena ternyata ada beberapa kue misalnya yang, mohon maaf kalau saya pernah menyebutkan, saya pernah ke Kolombia, ya, negara Latin sana. Lalu kita diberikan kue. Begitu saya makan kue itu, saya nggak tahu betul bahwa itu kue ada ram istilahnya, ya, ram. Ya, punya alkohol yang sangat kuat sekali. Ternyata begitu saya makan, itu langsung tercium masuk dan naik ke ubun-ubun saya. Nah, saya tanya, ini ada apa kok terasa betul? Nah, ternyata baru saya diingatkan oleh tuan rumah bahwa ini ada ram, ya, ada yang semacam alkohol lah begitu. Maka berarti ada alkohol yang tidak menguap gitu. Nah, ini saya kira perlu betul-betul kita berhati-hati, jangan sampai karena atas alasan sudah dimasak, sudah dipanaskan, lalu kemudian sudah menguap, padahal belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi sebelum diyakinkan, saya kira yang terbaik adalah berhati-hati. Nah, apakah memang hanya dengan alkohol, misalnya hanya dengan wine yang beralkohol saja, kemudian sebuah makanan itu harus enak? Apakah tidak ada jalan lain? Ya, saya kira manusia kok bisa mengakali kalau tanpa alkohol, ya. Kenapa kita harus bergantung pada alkohol? Misalnya ada teman-teman begini. Kita tidak ingkari manfaat alkohol itu. Ya, karena Al-Quran sendiri mengatakan di dalamnya itu ada manfaat, tapi mudaratnya lebih besar. Maka ada orang Eropa mengatakan, ya udah, salah satu manfaat wine itu minum anggur misalnya di musim dingin, menghangatkan badan. Tapi apa nggak ada cara lain menghangatkan badan? Ya. Apa nggak ada saraba misalnya kalau di Makassar? Kan bisa dengan ginger misalnya kan boleh. Kita minum jahe masak banyak-banyak pakai gula merah, ya. Lalu kita minum di musim dingin kan terasa juga panasnya itu. Ya. Jadi saya kira ini masalah, ini betul-betul ujian kepada manusia. Maka saya tetap mengatakan bahwa kita berhati-hati. Kalau bisa dihindari, ya insya Allah itu yang lebih selamat. Jangan memakai alkohol untuk memasak dengan alasan mengenakkan makanan. Karena saya kira ada saja jalan lain untuk mengenakkan makanan. Tidak harus dengan alkohol. Ya. Yang kedua, kenyataannya bahwa ada masakan yang ternyata alkoholnya tidak hilang. Seperti yang kue yang pernah saya rasakan tadi itu. Saya sendiri pernah merasakan itu. Sehingga saya tidak berani sama sekali makan kemudian kue-kue yang datang dari negara-negara Latin. Karena negara Latin, Kolombia, Meksiko, itu tidak ada makanan, hampir nggak ada makanan kecuali dicampur kalau nggak babi ya minyak babi atau alkohol gitu. Ya. Masak nasi pun mereka pakai minyak babi itu. Nah ini kan kita betul-betul berhati-hati. Jadi kesimpulan saya adalah kita umat Islam tertantang untuk mari kita mencari cara untuk memasak masakan kita lebih enak tanpa alkohol. Karena tidak ada jaminan bahwa alkohol yang kita masak bersama makanan itu betul-betul menguap semuanya. Siapa tahu masih ada di situ. Allahu a'lam. Dan kalau masih ada di situ, maka sedikit atau banyaknya itu sama haramnya. Menurut hadis Rasulullah. Terus broto. Ya, silakan yang lain. Boleh Ustaz tanya juga. Iya, Prof, silakan. Makasih. Bagaimana dengan anggur yang katanya boleh? Anggur itu pernah saya di Australia dikasih anggur, katanya itu anggur halal, boleh diminum. Ya, apakah anggur memang ya, ada? Ada. Jangankan Ya, anggur, jangankan anggur, bir juga ada yang halal. Artinya apa? Non alkohol. Jadi, oh ya. Ya, jadi Budweiser, ya itu salah satu. Ya, sama. Tadi, ya, halo. Jadi, maaf. Ini lanjut, ada ini bacaan tadi. Wala tastaru biayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Tadi saya dengar Ustaz bacaan itu tidak panjang ya. Wala tastara biayati. A-nya itu tidak panjang, saya dengar tadi. Oh. Wala tastaru biayati. Biayati. Saya dengar tadi pendek. Harusnya panjang. Ya. Harusnya panjang. Wala tashtaru biayati bi dua harakat. Wala tashtaru bi ayati dua harakat. Wala tashtaru bi ayati. Ya? Enggak 6 harakat kalau gitu, Ustaz. Enggak. Saya kira kalau yang betul itu 6. Oh. Enggak. Jadi kalau ada mad tabi'i atau yang 2 harakat ketemu dengan hamzah. Ya, dengan hamzah. Oh. Kalau dalam satu kata, maaf, itu wajib 6 harakat. Tapi kalau hamzahnya pada kata yang lain, beda kata,
Nah, misalnya apa di situ? Maaf saya lupain. Ya. Pak iya ya. Ya, misalnya ini. Ya bani Israel. Nah, ada dua yang panjang di situ. Bani Israel itu bisa 3 cara membaca. Ya bani Isra, 2 saja. Ya bani ya langsung ya 2 saja. Atau agak panjang dikit. Ya bani Israel, ya bisa 4. Atau harus panjang 6. Ya bani ya 6 harakat ya. Tapi kalau Israel itu wajib 6. Kenapa? Karena hamzanya dalam satu kata. Israel. Tidak boleh pilihan di situ, harus 6 ya. Jadi kira-kira begitu Bu ya. Gitu. Jadi kembali kepada tadi ya, jangankan wine, bir pun kalau tidak ada alkoholnya ya nggak haram. Jadi ada Budweiser, itu salah satu perusahaan bir terkenal di Amerika. Itu Budweiser non alkohol itu sudah masuk Mekah. Ada dijual di Mekah itu. Jadi saya beberapa tahun yang lalu pernah haji, terus pulang dari Mina kan lempar jemrah itu kan capek, sudah haus. Nah saya pergi ke toko, tiba-tiba saya lihat ada Budweiser gitu. Terkejut juga pertamanya. Akhirnya saya lihat zero alkohol. Ya. Tidak mungkin lah masuk Mekah kalau ada alkoholnya gitu. Akhirnya saya beli beberapa botol, saya bawa ke kamar, akhirnya saya minum gitu. Saya taruh botolnya itu, orang-orang pada terkejut tuh karena minimal. Baru selesai lempar jumrah ini sudah bersama setan minum alkohol. Ternyata Budweiser yang non alkohol ya. Sama juga mungkin ada anggur yang non alkohol yang seperti Ibu sebutkan tadi di Australia mungkin ya betul itu. Silakan kalau ada yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya nih Pak Ustadz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Subagya dari Bekasi. Tadi Pak Ustadz membicarakan masalah Pak Subagya, mohon maaf suaranya agak mungkin ini ya koneksi saat Nabi Musa berkata kepada keluarganya unkusu alam yajidnahu ala nariuda dalam surat Toha ya. Iya, masalah. Nah, ujung-ujung kan oleh Allah untuk ijhab ila Fir'aun, untuk menghadapi Fir'aun. Lalu Nabi Musa Suaranya terganggu. Iya. Pak Bagja, alam yajidnahu alam nari huda gitu maksudnya lidahnya. Maaf Pak Bagja, saya betul-betul tidak bisa menangkap karena suaranya nggak nyambung karena mungkin apa namanya? Ya mungkin koneksi internetnya kurang baik ya. Dia mau menanya masalah alam apa Nabi. Ya mungkin boleh nggak ditulis saja karena nggak menyambung suaranya. Mungkin koneksi internetnya kurang baik. Dituliskan saja apa pertanyaannya. Iya ya, maaf. Nggak bisa saya dengarkan. Toha ayat keberapa tuh yang waktu mengatakan Nabi Musa keluh lidahnya. Yang dimaksud dikeluh di sini, waktu lidah ini lidahnya yang gimana maksudnya gitu? Iya, jadi itu yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa salah satu kekurangan Nabi Musa alaihissalam itu, ya, dan itu diakui sendiri, adalah kurang fasih dalam berbicara. Apa bahasa Indonesianya itu kalau tidak jelas berbicaranya? Cadal atau apa gitu saya nggak tahu bahasa Indonesia itu. Ya, jadi ada gangguan di lidahnya. Nah, menurut para ahli sejarah, gangguan itu terjadi adalah karena ketika masih kecil, dulu pernah diuji oleh Firaun. Ya, diberikan 2 pilihan, satu emas untuk menjadi mainan dan satu api. Ternyata dia ambil api itu dan kemudian makan api itu. Dia masukkan ke mulutnya. Dan sejak itu kemudian ternyata lidahnya menjadi terganggu. Maka ketika dia ngomong itu nggak jelas gitu.
Maka ketika dia diangkat menjadi nabi, rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, dia minta agar adiknya pun demikian. Untuk apa? Untuk membantu karena adiknya itu lebih fasih dalam berbahasa. Nah, itu kira-kira demikian ya. Nah, ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi, kalau itu yang ditanyakan ya begitu kira-kira sejarahnya lah ya. Tapi mohon maaf kalau tidak terlalu jelas apa yang poinnya tadi yang ditanyakan. Tapi kalau yang ditanyakan adalah kenapa tidak jelas dan kenapa Musa. Makanya doa itu yang kalau kita mau ceramah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani itu artinya ya Allah, bukakan ikatan pada lidahku gitu. Artinya jadikan lidahku ini fasih dalam berucap. Itu doa Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ya, waqfahu 'uqdam min yafqahu qawli. Nah, kenapa? Karena Musa sadar akan kekurangannya di situ. Ya, kelebihan Musa apa? Berani, kuat secara fisik dan lain sebagainya. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah dan itu minta kepada Allah supaya diberikan pertama adiknya ya sebagai pendamping karena akan pergi menghadap Firaun. Ya. Sehingga mungkin kalau Musa ngomong, misalnya anggaplah begitu, ternyata kurang terlalu jelas, mungkin adiknya bisa nyambung kira-kira begitulah. Makanya minta adiknya diangkat mendampingi beliau menjadi wazir ya Musa alaihissalam dan beliau menjadi nabi tentunya. Nah, dan berdoa kepada Allah agar difasihkan dalam berbicara itu ya. Gagap ya, ada yang menulis ini gagap ya, starter. Baik, Mbak Nima silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Saya penasaran terkait parenting. Yusuf, bahkan di parenting gimana? Terkait apa tadi? Ya, terkait parenting Ustadz. Jadi kan Nabi Yusuf, saudara-saudaranya, kemudian juga Nabi Nuh, seperti itu. Di sini kan dilihat bahwa ternyata ada juga meskipun keluarga Nabi, tapi beliau juga belum bisa sukses untuk membina keluarga kecilnya mereka. Sedangkan saya sendiri was-was gitu Ustaz. Sebenarnya apa sih yang harus kita tanamkan nantinya if someday we have bisa memberikan basic bahwa nantinya mereka tuh bisa benar-benar Islamnya tuh bisa nanti bisa sampai ke depan, bahkan nggak iri-irian ataupun dengan saudara-saudara saling menyayangi kayak gitu, Ustaz. Di sini ayahnya saya loss dengan istrinya juga anak-anaknya apalagi kita yang manusia biasa. Kira-kira bisa berikan nasihat Ustaz apa? Ya tentu memang demikian keadaannya ya. Ibrahim alaihissalatu wassalam gagal mengislamkan orang tuanya ya. Kemudian Nuh alaihissalatu wassalam gagal mengislamkan anaknya. Muhammad SAW gagal mengislamkan his father, stepfather, anggaplah misalnya pamannya Abu Talib, tapi itu juga ayah angkatnya. Kemudian Lut alaihissalatu wassalam juga gagal mengajak istrinya kan begitu. Jadi nabi-nabi yang menjadi role model kita ini, contoh tauladan kita ini menjadi contoh yang bersifat real di hadapan mata kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah tentu yang pertama adalah membangun niat dan komitmen dulu. Karena yang akan ditanya itu adalah niat dan komitmen. Jadi jangan kemudian orang tua mengatakan itu juga Nabi Lut juga, Nabi Nuh juga gagal kok. Nabi Nuh itu sampai menangis loh. Sampai menangis, sampai mengatakan, ya Allah itu kan keluarga saya, itu kan anak saya. Yes. Tapi karena anaknya menolak, Allah mengatakan, bukan keluargamu lagi kan begitu. Ya, secara iman gitu. Ya. Jadi sampai ditegur itu. Karena masih insist, itu anak saya, Allah kenapa harus celaka gitu. Kan begitu. Demikian juga Muhammad SAW. Ya. Ketika omnya meninggal dunia itu beliau memeluk kakinya. Menangis beliau. Ingin mensyahadatkan om beliau itu Abu Talib. Tapi setiap kali ingin Abu Talib mengucapkan itu saudara-saudaranya yang musyrik ya, ada di sekitarnya, Abu Lahab segala macam, mengatakan apa kamu akan mengkhianati kita kan gitu. Akhirnya gagal. Sampai tapi Rasulullah menangis gitu. Demikian seterusnya. Mereka ini berusaha sedemikian rupa. Nabi Lut alaihissalam mengajak istrinya, tapi kemudian istrinya sudah terjatuh dalam lingkungan yang rusak ketika itu. Dan terjadi seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa memang diperlukan pertama niat dan komitmen, usaha sungguh-sungguh. Nah, ini yang penting kita lakukan. Nah, setelah itu, kemudian ya serahkan kepada Allah. Tapi
yang ditanyakan tadi adalah apa yang harus dan bagaimana. Nah, tentu yang pertama ini karena panjang, tapi saya kira kita belajar kepada Luqman saja. Ya. Kalau kita melihat bagaimana Luqman mendidik anaknya, itu yang pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama adalah mengenai tauhid, ya. Mengenai keimanan, akidah yang perlu kita perkuat, ya. Makanya sangat penting sekali. Makanya kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW, muru sibyanakum bis salati 'inda sab'in. Perintah anakmu untuk salat ketika berumur 7 tahun. Nah, kata salat di situ kan itu adalah ibadah ritual, ya. Tapi salat itu adalah representasi daripada hubungan jiwa dengan Allah. Karena salat itu mi'rajnya orang beriman. Orang tidak akan bisa khusyuk dalam salat kalau imannya tidak ada atau imannya lemah. Ya. Karena kenapa? Salat itu ditentukan oleh kekhusyuan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan kekhusyuan itu hanya akan bisa terjadi ketika iman kita betul-betul kental, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah akidah, lalu kemudian dipelajari masalah-masalah ibadah, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah akhlak dan perilakunya juga. Saya kira begitu. Selebihnya serahkan kepada Allah, Allah yang menentukan. Saya kira begitu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, insyaallah. Baik, kalau gitu Bapak dan Ibu, saya kira cukup ya kalau pada malam hari ini, karena di kota New York sudah jam 10 malam, seperti di Makassar jam 10 pagi, di Jakarta jam 9. Kalau kemarin-kemarin itu di New York jam 10, Jakarta jam 10. Di sini biasanya tradisinya dirubah waktunya. Ya, kadang dimajukan sekali, dimundur lagi sekali dalam setahun. Dan kita sekarang waktunya dimajuin sejam. Ya, mulai dari minggu lalu, hari Minggu yang lalu ini, hari Minggunya mulai maju. Nah, jadi sekarang ini kita sama dengan waktu Makassar. Hanya saja kita di malam hari, Makassar pagi hari. Ya, beda 12 jam. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi terlambat saya buka Zoom-nya karena saya masih ada acara pada tempat yang lain. Ada acara tentang Mahatma Gandhi dan Martin Luther King. Jadi memperingati non-violent, memperingati Hari Peace, Hari Perdamaian Dunia. Itu pun baru 2 pertanyaan yang saya jawab. Saya pura-pura ada acara yang sangat penting yang tidak bisa saya hindarkan. Karena saya sudah berjanji untuk mengisi acara ini, maka saya harus keluar dari acara tadi itu. Jadi mohon maaf kalau terlambat tadi. Insya Allah kita ketemu lagi pada Kamis malam yang akan datang waktu Amerika dan Jumat pagi waktu Indonesia insya Allah. Mohon doa, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian. Hanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukron.